Israel dan Iran masih saling menyerang wilayah satu sama lain per Senin 16 Juni 2025. Ibu kota Iran Teheran dan ibu kota Israel Tel Aviv jadi target utama. Kedua negara mengklaim menyerang fasilitas militer, tapi tak sedikit korban berasal dari warga sipil. Ledakan dan pengeboman menimbulkan ratusan korban dari warga sipil kedua pihak. Tak cuma itu, konflik juga membuat gangguan elektronik terhadap sistem navigasi kapal komersial, serta kemungkinan kontaminasi nuklir. Sementara pemimpin kedua negara saling menuding dan membenarkan posisi masing-masing. Simak rangkuman konflik Israel-Iran per 16 Juni 2025 dalam video berikut. Mari kita mulai pembahasan dari adu serangan yang masih terjadi antara Iran dan Israel. Sejumlah ledakan dilaporkan di Teheran saat Israel mengeluarkan ancaman evakuasi baru kepada penduduk kota itu. Israel Defense Force atau IDF juga menyerang pangkalan militer di bagian barat Teheran. Tak cuma target militer, Israel juga mengintensifkan pengeboman terhadap target sipil. Salah satunya menyasar stasiun televisi milik pemerintah Iran. Insiden terjadi saat presenter tengah menyampaikan sederet peristiwa yang terjadi antara Iran dengan Israel. Namun di tengah-tengah siaran langsung tersebut, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi. Ledakan itu pun sempat terekam kamera, disusul pembawa berita yang langsung lari menyelamatkan diri. صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم Usai serangan, stasiun TV pemerintah Iran itu melaporkan bahwa sejumlah pegawainya tewas dalam serangan ini. Militer Israel mengatakan bahwa stasiun TV itu digunakan oleh angkatan bersenjata Iran. Juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Avi Devri menuding stasiun TV itu digunakan sebagai alat untuk mempromosikan operasi militer, sumber daya, dan aset sipil Iran. IDF juga mengklaim telah menghancurkan sepertiga peluncur roda permukaan ke permukaan Iran tanpa memberikan bukti lebih lanjut. Serangan itu dibuat dengan mengerahkan 50 jet dan pesawat ke Teheran. Tak mau kalah, Iran melancarkan gelombang serangan terhadap Israel yang menghantam wilayah Tel Aviv dan Haifa. Serangan udara Iran juga menyasar perusahaan kilang minyak terbesar di Israel, Basan. Perusahaan itu mengumumkan seluruh fasilitasnya di pelabuhan Haifa telah ditutup sepenuhnya akibat serangan rudal Iran. Basan juga mengungkapkan pembangkit listrik untuk produksi uap dan listrik yang digunakan fasilitas perusahaan mengalami kerusakan. Perusahaan itu masih meninjau tingkat kerusakan dan dampaknya terhadap operasi, serta cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, lebih dari 220 warga Iran tewas dalam serangan Israel. Pihak berwenang menyatakan 54 wanita dan anak-anak tewas dan 75 lainnya mengalami luka-luka. Sementara Komando Front Dalam Negeri Militer Israel mengatakan lebih dari 20 orang tewas dalam serangan balasan Teheran. Namun efek yang ditimbulkan tak cuma korban jiwa atau kerusakan bangunan. Kapal komersial yang berlayar di sekitar Selat Hormuz mengalami gangguan elektronik pada sistem navigasi. Wilayah udara di Timur Tengah juga terkena dampaknya. Negara tangga Iran, Pakistan menutup semua perlintasan perbatasannya untuk waktu yang tidak ditentukan. Sementara Kepala Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi menyebut ada kemungkinan kontaminasi radiologi dan kimia di fasilitas pengayaan nuklir utama Iran di Natanz. Namun resiko disebutnya dapat dikelola secara efektif dengan tindakan perlindungan yang tepat. Suasana panas menyelimuti para petinggi Iran dan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan Iran tidak mencari jatah nuklir dan harus berdiri teguh melawan agresi kriminal genosida.
Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang. Netanyahu disebutnya sengaja provokasi perang untuk menghalangi terobosan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat. Araghchi menegaskan serangan balasan mereka ke Tel Aviv sebagai bentuk pembelaan diri. Iran juga disebutnya tidak ingin perluas perang kecuali situasi memaksa. ما شب اول فقط اهداف نظامی رو در نظر گرفتیم به دلیل اینکه روز گذشته رژیم اسرائیل وارد اهداف اقتصادی شد و پالایشگاه تهران و برخی از مناطق در عسلویه رو مورد هدف قرار داد. ما هم از دیشب وارد اهداف اقتصادی شدیم و اهداف اقتصادی و پالایشگاه رو در رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار دادیم. ما خواهان گسترش جنگ نیستیم مگر اینکه به ما تحمیل بشه. ما خواهان گسترش این جنگ به کشورهای دیگه و یا به منطقه نیستیم. Sementara Presiden Israel Isaac Herzog menegaskan bahwa negaranya sebenarnya tidak menginginkan perang dengan Iran. Dalam wawancara eksklusif dengan Sky News yang berlangsung di Yerusalem, Senin 16 Juni 2025, Herzog mengatakan bahwa aksi militer yang dilakukan Israel merupakan pilihan terakhir yang tak bisa dihindari. Ia menggambarkan kondisi itu seperti berada di menit ke-90 dalam pertandingan sepak bola, mengisyaratkan bahwa keputusan itu diambil karena situasi sudah sangat mendesak. When you take such decisions of historic magnitude and proportions, you have to analyze all facets and all facts. The truth of the matter is there was no other choice. It was just, as we say in football, the 90th minute, because the Iranian nuclear program was rushing underneath, by the way, under disguise, was rushing to the bomb, meaning the bomb is created of two things, enriched uranium and the armament part of it, which makes the bomb. They were proceeding dramatically on both venues. Menurutnya, percepatan program nuklir Iran menjadi ancaman nyata yang tak bisa diabaikan. Herzog juga menuding Teheran mempercepat pengembangan dua komponen utama dalam pembuatan senjata nuklir secara tersembunyi. Iran dan Israel terus saling serang dari Teheran hingga Tel Aviv. Target militer dan sipil tak lagi dibedakan, sementara korban terus berjatuhan. Di balik ledakan dan serangan balasan, para pemimpin saling menyalahkan, membenarkan tindakan atas nama pertahanan. Namun satu hal pasti, konflik ini menimbulkan dampak nyata. Nyawa melayang, warga sipil menderita, gedung hancur, dan kawasan kembali tegang. Ketika dua kekuatan berseteru, yang terdampak bukan hanya mereka yang berperang, tapi juga mereka yang tak pernah memilih berada di tengahnya. Itu tadi rangkuman perang Israel-Iran per Senin 16 Juni 2025. Pastikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.